Shalom Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, kembali kita bertemu dalam sapaan pastoral di pagi ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bangun di pagi ini menikmati udara yang segar, menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan kepada kami di sepanjang hari ini. Dan ketika kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang boleh tunduk, taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pada hari Selasa tanggal 14 Juli yang lalu, saya itu mendengar di sore hari Bapak Ahmad Yuryanto yang bertugas untuk memberikan pengarahan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwasannya vaksin untuk virus COVID-19 ini dalam tempo mungkin setahun ke depan juga belum bisa dipastikan akan diketemukan. Nah, kalau kita melihat serba ketidakpastian, saya juga berharap kemarin di awal-awal adanya virus corona ini, berharap ya mungkin 2 atau 3 bulan virus ini akan bisa ditangani dengan cepat. Tapi ternyata sampai saat ini kita masih hidup di dalam wabah COVID-19 ini. Nah, kemudian saya juga mengingat kemarin itu sebelum saya wisuda, ada pengumuman untuk kami bisa bertemu via Zoom, orang-orang yang akan diwisuda di kampus. Nah, saya itu berharap saya bisa kembali ke Malang bulan Agustus dengan membawa orang tua saya untuk menghadiri acara wisuda. Tetapi ketika kami minggu yang lalu itu dikumpulkan untuk mengadakan Zoom dari pihak kampus, nah ternyata pihak kampus memastikan bahwasannya wisuda itu tidak akan bisa dilaksanakan secara fisik, tapi yang ada adalah wisuda secara online. Nah, lagi-lagi pengharapan kita di dunia ini serba penuh dengan ketidakpastian. Nah, tetapi dari firman yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36 itu berkata, "Barang siapa percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal." Nah, ternyata di dalam kehidupan ini ada satu kepastian yang kita miliki sebagai orang percaya. Itulah tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36 tadi. Nah, kalau tadi Yohanes berkata bahwasannya orang yang percaya kepada Yesus, dia akan memiliki satu kepastian, yaitu beroleh hidup yang kekal. Nah, jemaat yang terkasih, ternyata dalam kehidupan kita saat ini ada satu kepastian. Ketika kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita memiliki iman kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Nah, jemaat yang terkasih, di tengah ketidakpastian yang ada dalam dunia ini, seharusnya sebagai orang percaya kita tetap mempertahankan iman kita. Tak heran orang-orang pada zaman gereja mula-mula, terkhusus pada masa Kaisar Nero, mereka sungguh-sungguh mempertahankan iman mereka sekalipun ancaman pembunuhan mengancam nyawa para pengikut Kristus. Tapi karena mereka memiliki kepastian bahwasanya ketika hidup mereka berakhir, mereka akan masuk kepada hidup yang kekal. Mereka tetap setia mempertahankan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Dan tak heran juga kalau kita mendengar di berita beberapa waktu yang telah lalu, para pengikut Yesus ketika diancam oleh ISIS, mereka juga tetap setia mempertahankan iman mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup saat ini di tengah ketakutan akan ancaman kematian di tengah wabah COVID-19 ini? Tentu kita akan merasa ada ketakutan, ada kekhawatiran, kapan wabah itu akan tertular kepada tubuh kita. Nah, untuk itu sebaiknya lah kita mengikuti apa yang diarahkan oleh gugus penanganan COVID-19 Indonesia. Untuk rajin
memakai masker, mencuci tangan, dan terus menjaga jarak. Nah, bagi kita yang sudah disediakan kepastian tentang hidup yang kekal itu, baiklah kita mempertahankan iman kita dengan penuh kesetiaan. Ancaman dari wabah COVID-19 yang mengancam nyawa setiap kita, perlahan-lahan itu akan menggerogoti hati kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Dan apa yang harus kita kerjakan? Jangan kita menjadi lesu, tapi biarlah kita menumbuhkan iman kita itu. Dengan cara apa kita menumbuhkan iman kita? Bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan dalam puji-pujian. Sehari-hari baiklah kita menaikkan pujian. Dan sehari-hari baiklah kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman yang ada di dalam hati kita itu terus bertumbuh. Dan kita dengan semangat dan tetap sukacita menjalani hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami diingatkan bahwasannya dalam hidup ini ada satu kepastian, yaitu tentang hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, kami tidak mau menjadi lesu, patah semangat, putus asa dan hilang pengharapan ketika kami Tuhan terus dirundung oleh wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan ketakutan, kekhawatiran Tuhan angkat. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan untuk memiliki relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Boleh kami ya Tuhan mengisi waktu kami untuk bernyanyi, bersukacita, melakukan lagu puji-pujian. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, membacanya dengan penuh kehausan, supaya kami Tuhan ditumbuhkan, dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang berkati jemaat Tuhan yang mungkin imannya saat ini sedang lesu, sedang putus asa, sedang hilang pengharapan. Tuhan, Engkau yang bangkitkan semangat juang mereka ya Tuhan untuk bergaul dengan Tuhan. Supaya kekuatan demi kekuatan itu hadir melingkupi hati mereka. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati hari-hari kami di tengah-tengah wabah yang terus menghantui kami ini. Biarlah hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, supaya kekuatan baru, sukacita yang baru terus menghampiri kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bawa kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki hati yang mau menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.